わかるの？次も死ぬな。よし。Selamat datang di Alice in Borderland. Kali ini cerita akan berpusat pada Ryohei Arisu, seorang gamer pengangguran yang jadi beban keluarga. Hari ini, seperti biasa Arisu bermain game sendirian di kamarnya. Adiknya masuk dan mempertanyakan ketidakhadiran kakaknya di interview kerjanya kali ini. Sang adik yang sudah bosan dan capek berkata bahwa kali ini adalah yang terakhir ayahnya mereka membantu Arisu untuk mencari pekerjaan. もう就職の手助けはしないってさ、すねかじりで。 Arisu tidak menghiraukan perkataan adiknya itu, tetapi kemudian adiknya berkata bahwa Arisu adalah seorang parasit di rumah ini. Arisu yang merasa kesal memutuskan untuk pergi, tapi sebelum dia keluar, dia memandangi foto ibunya. これはマシだったのにな。 Ayahnya sedang bersiap untuk bekerja. Melihat Arisu yang akan pergi, dia meminta Arisu untuk tidak menghalangi adiknya. Sempat terjadi keheningan antara mereka berdua, tapi kemudian Arisu melanjutkan langkahnya untuk keluar dari rumah ini. Saat berjalan, Arisu mengirim pesan kepada dua sahabatnya, yaitu Chota dan Karube. Dan di sisi lain, Karube sedang mesra berciuman dengan seorang wanita yang ternyata merupakan pacar dari bosnya sendiri. Si bos datang dan mereka refleks berhenti. Si bos bertingkah dengan normal, tapi kemudian dia menghantam Karube dengan bogem mentahnya. Si bos melancarkan pukulannya lagi, tetapi kali ini Karube berhasil bertahan dan balik memukulnya sampai jatuh dan tepar. Kini adegan beralih pada Chota, yang baru keluar dari ATM untuk mengambil uang yang akan diberikan pada ibunya. Chota ingin agar sekarang jadi terakhir kalinya dia memberi ibunya uang. Tapi tentu saja, ibunya tidak mau dong. Ibunya mulai berbicara omong kosong tentang kejahatan yang memenuhi kota ini dan ingin membersihkannya. Chota yang frustasi langsung mengiyakan permintaan ibunya dan berjalan pergi. Arisu masih berjalan. Karena tak ada yang membalas, ia membuka game Rubik digital dan mulai memainkannya dengan mahir. Bahkan tanpa melihat cuy. Kemudian, akhirnya Karube membalas dan memberi kabar kalau dia dipecat. Dan Chota juga berkata kalau sekarang dia bolos dari pekerjaannya. Mereka memutuskan untuk berkumpul dan minum amer bersama-sama. Hari ini adalah hari yang buruk bagi mereka bertiga. Arisu sampai duluan di tengah-tengah Shibuya. Lalu, beberapa saat kemudian, Chota dan Karube tiba. Mereka saling mengobrol dan membahas pub mana yang akan mereka datangi. Chota membayangkan tentang invasi zombie di Shibuya. Arisu menanggapi bahwa yang akan bertahan mestinya Karube karena dia jago berkelahi. Tetapi, Karube justru menjawab kalau yang akan bertahan adalah Arisu sendiri. Di tengah basa-basi itu, Karube tiba-tiba berkata agar Arisu berhenti bergaul dengan mereka dan menjalani hidup yang normal. Arisu dan Chota menertawakannya, tetapi tampaknya Karube serius tentang hal ini. Karube membuang rokoknya, kemudian tiba-tiba dia menggendong Arisu di pundaknya. Arisu digiring ke tengah-tengah lautan manusia. Awalnya dia enggan, tapi kemudian ia pun merasakan sensasi menyenangkan saat berada di atas. Mereka tertawa bersama, berjalan-jalan di tengah hiruk-pikuknya Shibuya. Saking tenggelamnya dengan kesenangan, mereka tidak menyadari kalau mereka tengah berada di jalur lalu lintas kendaraan. Mobil-mobil yang berlalu lalang mengelaksoni mereka, bahkan ada yang sampai saling tubruk.
Polisi datang, Arisu dan kawan-kawannya lekas kabur dan masuk ke toilet umum untuk bersembunyi. Mereka membisu dan saling mengobrol lewat chat. Lalu tiba-tiba, ada yang menggedor-gedor pintu toilet. Sesaat setelah suara gedoran hilang, tiba-tiba lampu padam. Arisu keluar untuk memeriksa sekitar, namun toilet yang barusan diisi oleh beberapa orang tiba-tiba menjadi sepi. Arisu lanjut berjalan, disusul oleh Shota dan Karube di belakangnya. Mereka melihat-lihat ke sekitar, tetapi bangunan yang barusan ramai sekarang menjadi sepi tak berpenghuni. Mereka bertiga melangkah keluar, dan pemandangan di hadapan mereka benar-benar kosong. Tak ada satupun manusia yang berjalan, dan kendaraan pun hanya diam di tengah jalan. Dengan ini, Alice in Borderland episode pertama resmi dimulai. Karube dan Shota pergi ke tempat mereka bekerja, dan mereka sama-sama tak menemukan keberadaan manusia. Arisu berjalan di tengah-tengah kota. Dia berteriak tapi tak ada satupun yang menjawabnya. マジかよ。 Mereka bertiga kembali berkumpul, menyampaikan keadaan tempat yang mereka kunjungi. Hasilnya nihil, mereka pun duduk di tengah jalan hingga malam pun tiba. Arisu dan Shota saling bercanda. Mereka menganggap kalau situasi sekarang cukup menyenangkan dan menikmatinya. 会社行かなくていいし。童貞だぞ。 Karube kurang setuju, tapi lagi-lagi Arisu dan Shota hanya menertawakan kata-katanya. Di tengah bercandaan mereka, tiba-tiba layar gedung di depan mereka menyala. Tertera pemberitahuan bahwa sebuah game akan dimulai beberapa saat lagi. Lalu, layar tersebut memberi petunjuk arah di mana game tersebut akan dilaksanakan. あれ誰かいるのか。 Arisu dan kawan-kawan menoleh ke arah yang ditunjuk, dan di ujung sana ada cahaya merah yang terang. Arisu, Shota, dan Karube berlari ke arah cahaya tersebut, hingga pada akhirnya mereka pun sampai ke sebuah bangunan yang bernama Gedung GM. Mereka pun masuk, kemudian berjalan perlahan-lahan melewati lorong dan menemukan HP yang berjejer di atas meja. Dan di bawahnya ada tulisan 1 per orang. Arisu dan 2 sahabatnya mengambil HP masing-masing, dan saat dinyalakan, HP tersebut melakukan pengenalan wajah. Setelahnya, muncul pemberitahuan untuk menunggu game dimulai. Waktu yang tersisa adalah 2 menit. Arisu bertanya-tanya, dan tiba-tiba seorang wanita kantoran muncul. Karube bertanya kemana orang-orang pergi, tetapi wanita itu hanya berjalan menghampiri mereka. Kemudian, mengambil nemtek Shota dan melemparkannya. レーザー。 Nemtek tersebut tiba-tiba tertembak laser hingga berlubang. Kemudian si wanita kantoran menjelaskan bahwa mereka tidak bisa kembali setelah melewati perbatasan dan harus ikut permainan. Arisu memeriksa laser tersebut. Lalu kemudian peserta baru yang merupakan seorang murid SMA muncul. Murid tersebut berjalan menghampiri mereka, dan untungnya laser tersebut tidak menyala saat dimasuki. Setelah semua peserta mengambil HP, pendaftaran pun ditutup. Game dimulai. Kali ini namanya adalah hidup atau mati. Dan tingkat kesulitannya adalah 3 keriting. Kok tingkat kesulitannya kayak gitu ya? Ya nggak tahu, gue jarang main kartu gitu. Aturannya adalah, mereka harus memilih pintu yang benar sesuai waktu yang ditentukan. Kemudian, syarat untuk menang adalah harus keluar dari gedung ini sesuai batas waktu yang ditentukan juga. Lalu mereka berlima masuk ke sebuah ruangan yang terdapat 2 pintu di dalamnya. Yang satu pintu kehidupan, yang satu pintu kematian dengan gambar tengkorak. ゲーム。 Shota merekam ruangan dengan HP-nya. Lalu si murid SMA berkata kalau dia ingin pulang. Shota menenangkannya.
Kemudian mereka berdiskusi harus memilih pintu yang mana. うわ骸骨は流れたらどうなるんですか Arisu bertanya pada si wanita kantoran yang mengetahui tentang game ini. Dan dia menjawab kalau mereka harus membuka pintu hidup. Arisu bertanya alasannya, tapi wanita tersebut tidak memberi jawaban yang spesifik. Yota mencium sesuatu, lalu tiba-tiba asap keluar dari lantai. Waktu tinggal tersisa 30 detik dan mereka mulai panik. Karena waktu semakin berkurang, si murid SMA langsung berlari membuka pintu hidup. Mereka yang tersisa kaget. Si wanita kantor bergegas masuk ke pintu mati dan menyelamatkan diri, disusul oleh Arisu dan sahabatnya. Di ruangan ini, waktu yang diberikan adalah 1 menit 50 detik. Arisu dan kawan-kawannya masih tidak percaya kalau si murid SMA benar-benar mati. Arisu menyalahkan si wanita kantoran, tetapi dia beralasan mereka akan mati kalau dia tidak melakukannya. 時間内に犠牲者を選ぶゲームよ。犠牲者したあんたが次はになると思うけど。なこと言ってる自分が Chota muntah di belakang, sementara mereka bertiga masih berdebat tentang siapa yang akan membuka pintu selanjutnya. Karena tak kunjung ada jawaban, Arisu memberanikan diri untuk maju. Karube sempat mencegahnya, tetapi Arisu tetap bersikeras dan mulai memegang gagang pintu mati. 開けてやれよ ほら、開けろ。 Selang beberapa detik, Arisu masih belum membukanya. Pada akhirnya, dia melepaskan gagang tersebut dan menyerah. Waktu tersisa 20 detik, dan Karube memberanikan diri untuk maju dan membuka pintu hidup. Dan untungnya, dia selamat cuy. Setelah yang lainnya menyusul masuk, ronde selanjutnya pun dimulai. Batas waktunya semakin menipis. Sesuai kesepakatan sebelumnya, sekarang giliran wanita kantoran yang membuka. Karube menyeretnya ke pintu hidup, tetapi wanita tersebut menolak. Karube menghela nafas, kemudian bertanya apakah Arisu punya ide. Arisu juga kebingungan dan berkata bahwa ini bukanlah game. Karube mencoba meyakinkannya, tetapi Arisu masih saja enggan berpikir. お前がドアを開けろ開けろなんか手はねえか俺がいくら考えてもわかんねえパズルゲームいつしかねえアリス Karube mulai naik pitam, berkata kalau Arisu hanya bisa bermain game sementara dia selalu bekerja keras. Arisu membalas Karube dengan mengatakan kalau dia juga hanya bisa memukuli orang, dan akhirnya Karube menghajarnya. それ関係ねえだろてめえだって殴るな僕だどうしたアリス無謀兄さんえ Setelah dihajar, tiba-tiba Arisu kepikiran sesuatu. Waktu tersisa 30 detik. Arisu berdiri dan kemudian memikirkan sesuatu. Hingga berakhir pada kesimpulan kalau jawaban ruangan kali ini adalah mati. Waktu tersisa 10 detik dan Arisu dengan yakin membuka pintu tersebut dan ternyata jawabannya benar. 本当に死ぬでいいのかどういうことだ次戻っちゃわかんのか Arisu bangkit dan mulai melakukan perhitungan sesuai dengan petunjuk yang dia lihat sebelum game dimulai. Dia meminta alat tulis. Wanita kantor dan Chota memberikannya pulpen dan secari kertas. Arisu mulai menggambar denah ruangan dan menjelaskan teka-teki di permainan ini. 1、2、3エレベーター脇にあった正方形のビルに正方形の部屋は机の部屋とこの部屋はアウトやっぱり間違いない Setelah jawaban didapat, Arisu langsung bergegas membuka pintu mati dan mereka pun selamat. 個別の通り行け Setelah memasuki ruangan, Arisu yang sudah mendapat jawaban langsung memilih pintu mati dan ternyata jawabannya benar lagi. Arisu, Karube, dan Chota kegirangan. Kemudian mereka pun langsung membuka pintu hidup dan berhasil masuk ke ruangan selanjutnya. Tapi ternyata sesuatu yang tak terduga mereka hadapi. Ruangan ini sama sekali tidak ada pintu di depannya, dan letaknya sekarang berada di samping. Arisu menggambar lagi denahnya, dan dia sadar kalau ada yang terlewat. Chota dan yang lainnya hampir membuka pintu mati, tapi Arisu dengan segera menghentikan mereka. Arisu kembali berpikir keras layaknya orang cerdas. Bahkan gue gak bisa jelasin ulang saking cerdasnya dia gitu kan. だとしたら
死んじゃう。よし、開けらんねえ。動画撮ってたろ。そんな時間ないって。Intinya ya, Arisu kemudian meminta Chota untuk menunjukkan video yang dia rekam di awal. Dia menonton video tersebut dengan seksama, dan saat video menunjukkan adegan murid SMA membuka pintu, dia melihat bahwa tembok di depan pintu ruangan tersebut juga buntu. Tersisa 10 detik. Arisu berkata bahwa ruangan ini bentuknya bukan persegi dan ada ruangan di balik pintu hidup. Di detik-detik terakhir, mereka langsung bergegas menuju pintu tersebut. Chota yang keluar paling akhir terbakar kakinya, dan Karube lekas memadamkannya. Batas waktu hanya 10 detik. Wanita kantoran hampir membuka pintu hidup, tapi Arisu mencegahnya dan membuka pintu mati. Dan ternyata jawabannya benar, cuy. Mereka semua berhasil selamat dan game pun berhasil dimenangkan. Tetapi, luka bakar di kaki Chota tampak cukup parah. Si wanita kantor melihat ada sesuatu di atas meja kecil, dan dia pun menghampirinya. Di situ, ada sebuah kartu 3 keriting, sama seperti tingkat kesulitan yang diberitahu di awal permainan. HP mereka menyala, dan muncul notifikasi bahwa mereka mendapat visa 3 hari. Tiba-tiba, muncul seorang pria kantoran yang tangannya terluka. Dia menyatakan kalau dia mundur dari permainan, dan berkata bahwa permainan ini tak berujung berapa kali pun mereka menyelesaikannya. Visanya berakhir hari ini. Tiba-tiba, laser merah pun muncul dan membunuhnya seketika. 今日で聞いてる。Si wanita kantor menjelaskan kalau visa mereka habis, maka mereka akan mati. Dan kalau tak ingin mati, maka mereka harus terus bermain. Arisu menatap ke angkasa, dan kemudian muncul laser-laser merah di seluruh pelosok kota. Di kejauhan, seorang wanita yang cantik jelita memandangi fenomena tersebut, dan episode pertama pun berakhir, cuy. Cerita dimulai dengan sebuah adegan flashback dari gadis yang kemarin kita lihat di ending episode pertama. Saat dia sedang berusaha memanjat, tiba-tiba dia kehilangan pegangannya dan jatuh. Untungnya, seorang pria yang merupakan ayahnya berhasil menahan tali pengamannya. Adegan beralih pada masa kini, si gadis pendaki masih memandangi kejauhan dan bergumam kalau dia akan bertahan dengan ini. Dan episode 2 dari Alice in Borderland dimulai. Kini kembali ke Shibuya. Arisu sedang mengecek mobil-mobil yang berserakan di jalanan, mencari tahu apakah ada yang masih bisa menyala, tetapi hasilnya nihil. Dia bahkan menemukan sayuran busuk di dalamnya. Di sisi lain, Karube dan si wanita kantor sedang mencari sesuatu yang dapat berguna untuk mereka bertahan hidup. 誰と戦う。お前だって電気任せも使えねえだろ。 Chota berkelik kesah karena tak ada satupun peralatan elektronik yang dapat menyala, kecuali yang menggunakan baterai sebagai sumber daya. IC チップが入っもしかする。 Chota menduga bahwa semua ini dikarenakan serangan denyut elektromagnetik. Sebuah serangan yang dapat menghancurkan alat elektronik dengan skala yang cukup besar. Tetapi anehnya, ponsel yang mereka pakai untuk bermain game masih bisa menyala. Karube mengambil sebuah pisau. Wanita kantor bertanya siapa yang akan dia lawan. Zombie, katanya. Si wanita kantor tertawa. Dia pun mengambil peralatan memasaknya karena kompor portable masih bisa menyala. Setelahnya, mereka berempat makan bersama dengan makanan kaleng yang sudah dihangatkan. Wanita kantor bertanya apa yang mereka bertiga lakukan saat orang-orang menghilang, dan mereka menjawab kalau mereka sedang berbicara di bilik toilet. Karube balik bertanya pertanyaan yang sama pada si wanita kantor itu. Tahu-taunya, dia sedang melakukan ritual potong bebek angsa dengan atasannya. Tetapi dia tidak mau mengaku dan beralasan sedang menyusun materi kerja. Saat dia mandi, lampu padam dan bosnya menghilang dari ranjang. Wanita tersebut mengaku kalau dia pernah bermain game sekali, dan semua orang mati kecuali dirinya. 全員死んだ。 おとりに使ったんじゃねえのか。 Karube menuduh kalau dia mengorbankan orang lain juga,
Si wanita mengucap terserah dan berkata kalau dia hanya ingin bertahan hidup. Hening beberapa saat, kemudian Arisu bertanya tipe game apa yang dimainkan si wanita kantor itu. Dia menjawab kalau saat itu dia berada di stasiun, dan permainan tersebut menggunakan gas beracun. Semua orang muntah darah, bahkan dari mata mereka juga keluar darah. Arisu menyadari sebuah keanehan. Saat semua orang menghilang, bagi mereka bertiga hanyalah 1 hari. Tetapi bagi si Buki atau wanita kantor itu, waktu sudah lewat 3 hari. Mereka mulai berasumsi tentang peristiwa ini. Si Buki menduga kalau berjalannya waktu berbeda dari biasanya, dan Chota menduga kalau mereka telah melintasi waktu. Tak ada yang dapat dipercayai, dan satu-satunya hal yang mereka tahu tentang game ini adalah ada game master yang mengatur segalanya. Tetapi setiap perbuatan mereka sejauh ini tampak mustahil dilakukan oleh manusia. Si Buki kembali berpendapat mungkin saja semua ini adalah simulasi virtual reality, tetapi semua ini terlalu nyata untuk itu. Luka bakar di kaki Chota mulai semakin parah, tetapi dia bilang tidak apa-apa. 本当に行ったんだ。大丈夫。我慢してたんだろうけど限界だ。2人でゲームに参加しない。 Arisu dan Karube mengobrol berdua. Mereka setuju kalau Chota perlu dibawa ke dokter, karena mereka tahu kalau Chota hanya pura-pura baik saja dan dia sudah tidak kuat menahannya. Karube mengajak Arisu untuk melakukan game lagi, dan kali ini hanya mereka berdua. Arisu sempat ragu, tetapi Karube meyakinkan bahwa apabila mereka mengikuti game, maka mereka dapat lebih mudah bertemu manusia, dan mereka juga bisa mencari petunjuk tentang game ini. それが分かればつかめるかもしれない。 Arisu agak setuju, karena dengan bermain game, mereka mungkin bisa mengetahui karakteristik dari si pembuat game. Jika menemukan itu, mereka bisa membuat strategi permainan. Lampu-lampu bangunan mulai menyala, dan gadis pendaki yang kita lihat di awal memasuki sebuah apartemen tempat game dilaksanakan. Di dalam sana, sudah ada beberapa orang yang mendaftar. Ia pun mengambil ponsel di meja dan ikut mendaftarkan diri. Seorang pemuda bertopi bertanya padanya, seperti Arisu dan kawan-kawan di permainan pertama. Tetapi kemudian, seorang pria garang berjalan melalui mereka berdua dan mengambil ponsel di meja. Selang beberapa detik, Arisu dan Karube muncul dan ikut mendaftar. Mata Arisu dan si gadis pendaki sempat bertemu. Pendaftaran ditutup, dan game kali ini diikuti oleh 13 orang peserta. Si pemuda bertopi bertanya pada Arisu, tetapi saat Arisu menjelaskan, Karube menghentikannya. Dia berkata kalau pemula hanya akan menghalangi mereka. Tingkat kesulitan kali ini adalah 5 skop, dan Arisu tidak tahu artinya. Kemudian seorang pria bernama Nitobe datang dan memperkenalkan dirinya. Arisu bertanya tentang makna di tiap jenis kartu, dan Nitobe dengan senang hati menjelaskan kalau jenis kartu biasanya menandakan genre dari permainan. Keriting pertarungan tim, wajik pertarungan kecerdasan, dan hati adalah yang paling merepotkan. Karena itu adalah permainan pengkhianatan yang mempermainkan hati orang, sama kayak game kelereng di Squid Games episode 6 cuy. Dan untuk angka, itu melambangkan tingkat kesulitannya. Semakin besar angkanya, maka semakin sulit juga gamenya. Pengumuman kembali muncul, dan kali ini game yang akan mereka mainkan adalah kejar-kejaran. Dengan aturan, mereka hanya perlu lari dari pengejar. Siapakah yang jadi pengejarnya? Kita cari tahu nanti. Objektif dari game kali ini, para peserta harus menemukan zona nyaman yang tersembunyi di ruangan gedung dalam batas waktu yaitu 20 menit. Dan kalau 20 menit itu habis, bom yang dipasang di gedung tersebut akan meledak. Adegan berganti, menunjukkan Chota yang sedang berdoa pada Ibu Suci. Si Buki masuk dan memberinya air minum. Dia berkata kalau dia juga sering berdoa akhir-akhir ini. Chota mengaku kalau dia tidak percaya Tuhan. Tetapi ibunya adalah orang yang sangat religius. Tetapi karena itu pula, dia sering dibully di sekolahnya. Untungnya ada Arisu dan Karube yang menyelamatkannya. Chota bercerita kalau Karube pandai berkelahi dan populer di kalangan wanita. Sementara Arisu cerdas dan berasal dari keluarga terhormat. Sedangkan dia hanyalah orang yang lahir di keluarga miskin dan tak punya keahlian. Sekarang dia cedera dan jadi beban lagi. Si Buki berkata kalau Arisu dan Karube berteman dengannya hanya untuk kenyamanan diikuti orang lemah. Tetapi Chota menyangkalnya, karena baginya mereka berbeda. Si Buki bertanya apakah Chota rela mati demi teman-temannya, dan Chota tak bisa menjawabnya. 見極めてんの君たち 2 menit sebelum permainan dimulai,
para peserta mulai memposisikan diri mereka masing-masing. Nitobe mengikuti Arisu dan Karube, beralasan kalau dia ingin mengetes kemampuan mereka berdua. Nitobe mengaku kalau dia telah mengikuti game ini sebanyak 5 kali dan selalu menang. Si rambut putih memilih untuk diam di lantai paling atas karena dirasa strategis. Kemudian, si pria garang dan temannya muncul. Rambut putih menyapa mereka, tetapi mereka hanya lewat tanpa mengucap sepatah kata pun. Kembali pada pasien kebakaran kita, Chota berkata bahwa si Buki sepertinya selalu dikhianati dan belum pernah bertemu orang baik, dan si Buki ternyata mengiyakannya. Dia balik bertanya, berucap bahwa Chota juga sama. Flashback muncul, memperlihatkan Chota kecil yang sedang menghadiri acara keagamaan bersama ibunya. Kembali ke masa sekarang, Chota mengatakan kalau si Buki salah, dan dia pun mulai menangis. Si Buki menenangkan Chota dengan mengelus kepalanya. Balik lagi ke game. Sekarang game akhirnya dimulai. Sebuah trompet berbunyi dengan lantang, dan lift pun bergerak. Para peserta diam dengan waspada, seakan tengah menunggu sesuatu. Suara langkah kaki terdengar di lorong apartemen, dan gadis pendaki kita lekas berlari dan turun ke lantai bawah. Arisu beserta Karube dan Nitobe mulai mencari zona nyaman dengan mencoba membuka pintu-pintu apartemen, tetapi tak ada satupun yang terbuka. Entah dari mana, sebuah suara tembakan terdengar, mengagetkan Arisu dan rekannya. Mereka berjalan dengan pelan, mencari tahu sumber suara itu. Lalu tiba-tiba, mereka bertiga mencoba mengintip di balik tembok, dan suara langkah kaki tadi semakin jelas terdengar. Kemudian, muncullah sebuah sosok bertopeng kuda yang membawa Uzi di tangannya. Mereka bertiga panik dan langsung kabur. Nitobe kabur ke bawah, sementara Arisu dan Karube bersembunyi di sebuah celah. Balik ke pasien kebakaran kita cuy, dan tak diduga-duga, si Buki tiba-tiba mencium Chota. Memang dari awal bau-baunya mencurigakan ini cewek cuy. Si Buki mengungkapkan bahwa saat orang-orang hilang, sebenarnya dia sedang bercinta dengan atasannya, dan dia membenci hal tersebut. Dia beralasan bahwa Arisu dan kawan-kawannya itu bukanlah rekan, jadi dia pun berbohong. Chota dicium lagi, dan dia pun digiring untuk berbaring. Si Buki mulai mengeluarkan kata-kata sihirnya untuk mengambil hati Chota, dan kemudian membuka pakaiannya. Nitobe berlari ketakutan, dan pada akhirnya ditembak dan tersungkur ke depan. Si pria kantoran yang melihatnya langsung panik dan berlari keluar apartemen. Tapi tentu saja, perburuan pun berlanjut, dan sekarang korban bertambah lagi. Dua cewek yang dari awal hanya kelihatan kayak feeder, dibunuh juga oleh si kepala kuda. Sayang, padahal cakep nih cewek anjir. Chota masih sibuk bercumbu dengan si Buki dan di tengah aktivitasnya, flashback tadi balik lagi. Kemudian, sang ibu memberikan sesuatu kepada si pendeta. Si pendeta menggiringnya untuk pergi, dan Chota mengikuti mereka. Tahu-tahunya, Arisu dan Karube mengintip si kepala kuda dari atas. Karube menyuruh Arisu untuk memikirkan solusi, dan Arisu menjawab kalau game ini tidak bisa diselesaikan dengan cara seperti itu. Si kepala kuda menoleh ke arah mereka, dan dengan cepat mereka pun bersembunyi. Tak ada tembakan yang muncul. Arisu menyimpulkan kalau bidang pandang si pemburu menyempit karena topengnya menjadikan hal tersebut sebagai kelemahannya. Arisu berlari, kemudian berteriak memberi petunjuk pada peserta lain. Dia meminta agar mereka semua berbagi lokasi si pengejar dan mencari zona aman bersama.
Si rambut putih berpikir kalau itu rencana yang bagus, tapi tak akan ada yang menjawabnya. Tetapi si gadis pendaki akhirnya mengikuti rencana dan memberitahukan posisi si pengejar. Gadis pendaki bertemu dengan ibu-ibu dan menyuruhnya untuk kabur, tapi si ibu malah pelangap-pelongo kayak orang gak jelas. Dan akhirnya, waktu tersisa 8 menit, dan pemain yang tersisa tinggal 7 orang. Si kepala kuda kembali mencari mangsa. Kemudian, saat si pria bertopi mau membuka pintu, dia ditembaki. Untungnya, dia masih bisa bersembunyi di balik tembok. Arisu menyuruhnya untuk maju, tetapi karena takut, dia tak berani bergerak. Terpaksa Arisu harus maju dan menyeretnya sendiri. Waktu tersisa 6 menit, dan si rambut putih mulai bergerak. 行きますか。ナイス。 Karube berhenti dan mengeluarkan pisaunya. Dia berencana untuk menyerang si kepala kuda. Arisu sempat mencegahnya, dan tiba-tiba si pria garang muncul dan berkata kalau dia adalah manusia. Dia memberi detail dari si pengejar, dan kemudian rekannya juga muncul dan memberikan tabung pemadam. Arisu memandangi dua orang tersebut, dan ada sesuatu yang terpasang di lengan mereka. お前も持て。 Si pria garang memberikan satu tabung pada Karube, mengajaknya untuk memburu si pengejar, dan kemudian menyuruh Arisu mencari zona aman. Arisu setuju, mereka tak punya pilihan lain. Si gadis pendaki muncul dan memberi informasi, lalu mengajak mereka berpencar untuk mencari zona aman. Waktu yang tersisa 5 menit, dan mereka mulai bergerak. Rekan si pria sangar memancing si pengejar, sementara si pria sangar bersiap bersama Karube. Rekan pria sangar berhasil melaksanakan tugasnya, tetapi saat si pengejar sudah dekat, si pria sangar tidak melakukan pergerakan, dan kemudian... Si kepala kuda ternyata jago bertarung dan berhasil memojokkan si pria sangar, tetapi tiba-tiba Karube muncul dan menusuk punggungnya beberapa kali. Si kepala kuda mengeluarkan golok dan menyerang Karube. Karube berhasil bertahan, tetapi sisi pinggangnya tertusuk oleh golok. Arisu terus mencari zona aman dan mulai berpikir. Dia mengamati pintu yang tadi sempat ditembaki si kepala kuda. Dia menyadari sesuatu, kemudian berlari mendekati pintu tersebut. Dan ternyata, si rambut putih juga menyadari hal yang sama. Arisu mencoba membuka pintu, tetapi keraguan muncul di benaknya. Waktu hanya tersisa 3 menit, dan dengan terpaksa, Arisu membuka pintunya. Arisu memeriksa sekitar ruangan, lalu kemudian... Arisu dan rambut putih terpisah, dan kini Arisu berhasil masuk ke zona aman. Tetapi gawat, tombol untuk menyelesaikan permainan harus ditekan oleh 2 orang. Arisu langsung berteriak dan meminta siapapun untuk membantunya. Si pria sangar masih melanjutkan pertarungannya dengan kepala kuda. Dan kepala kuda satunya lagi yang mengejar Arisu berhasil mendobrak pintu masuk zona aman. Waktu tersisa 1 menit, dan dengan nekat Arisu menerjang si kepala kuda. Arisu masih berusaha bertahan, dan si gadis pendaki bergegas untuk membantunya. Gadis pendaki berhasil masuk, dan si rambut putih mengoper taser listriknya. Gadis pendaki menangkapnya, dan langsung menyetrum si kepala kuda sampai terkapar. Tepat 1 detik sebelum waktu habis, mereka berhasil memenangkan permainannya. Si kepala kuda yang topengnya terlepas bangun, dan ternyata identitas di balik topeng tersebut adalah seorang ibu-ibu. Ciker di lehernya berkedip, dan kemudian... Kalau kepala kuda yang di sini mati meledak, kepala kuda satu lagi mati dihajar.
Karube tergopoh-gopoh mendekati mayatnya. Dia menduga kalau para pengejar juga dibuat ikut dalam permainan. Sesuatu berbunyi dari celana rekan si pria sangar. Karube mencari sumber suara tersebut dan kemudian dia menemukan sebuah HT yang menyala. Karube membalas suara tersebut dan seseorang di seberang sana hanya memberi komando untuk kembali dan berkata kalau jawabannya berada di tangan mereka sekarang. Karube bertanya-tanya tentang maksud dari suara tersebut. Dia menoleh ke belakang, dan si pria sangar sudah hilang tanpa jejak. Dengan ini, Alice in Borderland episode 2 selesai. Kita lanjut episode 3 aja cuy. Oke cuy, selamat datang kembali di Alice in Borderland. Adegan dibuka dengan Arisu yang sedang jongkok dan merenung. Si gadis pendaki, yang mulai sekarang kita sebut saja Usagi, keluar dari zona aman. Arisu menganggap dirinya telah membunuh si wanita yang jadi pengejar. Usagi berkata bahwa semua orang dipaksa ikut ke dalam permainan, jadi ini bukan salah siapapun. Arisu mempertanyakan tentang semua hal ini. Usagi pun tak tahu, tapi dia sendiri takjub karena bersedia melakukan apapun untuk bertahan hidup. Dia menoleh pada Arisu, berkata kalau tak mau melakukannya, maka mati saja. Usagi meninggalkan Arisu yang masih depresi. ことまでして生き残りたいの。嫌なら死ねばいいのにね。 Sementara di dalam, si pria berambut putih merogoh pakaian si pengejar dan menemukan sebuah kertas yang berisikan gambar tidak jelas. Dengan ini, Alice in Borderland episode 3 dimulai. Si Buki sedang bercermin. Kemudian, dia mengungkap bahwa visanya akan habis hari ini. Dia mulai mengenang kembali usaha-usahanya demi bekerja di perusahaannya. Bahkan hingga dia rela bercinta dengan atasannya demi promosi, walaupun dia membenci hal itu. Dia pun bertekad untuk bertahan dan kembali ke dunia asalnya. Arisu dan Karube berhasil kembali, dan Chota menyambut mereka dengan bahagia. Kemudian, setelah luka Karube selesai diobati, dia mengonfirmasikan kalau mereka harus pergi ke beach atau pantai. Mungkin dengan kesana mereka dapat menemukan sesuatu. Bisa jadi informasi kemana semua orang hilang, atau tempat perlindungan. 同じじゃ無理よ。今夜みんなでゲームをクリアする。 Arisu berkata kalau pantai terdekat hanya ada di Sonan, Izu, dan Ito, dan jarak ketiganya jauh dari tempat mereka yang sekarang. Arisu sempat ragu, tapi Karube bilang kalau mereka tak ada pilihan dan harus mempercayai suara tersebut dan pergi ke sana. Si Buki mengabarkan visanya dan Chota yang akan habis hari ini. Lalu Karube meyakinkan kalau mereka akan menyelesaikan permainan dan memperpanjang si Buki dan Chota. Lalu setelahnya, mereka bisa bergegas untuk pergi ke beach esok harinya. Yang lainnya memasang tampang ragu. Lalu Karube angkat bicara. Apapun yang terjadi, dia akan pergi ke sana, dan dia akan melakukan apapun untuk mencapainya. こんなことまでして生き残りたい。 Adegan berlanjut. Kini Arisu sedang melamun di balkon dan memikirkan kembali perkataan Usagi. Saat ia menoleh ke belakang, dia mendapati bayangan wanita pengejar yang mati kemarin malam. Tapi nyatanya, itu hanyalah halusinasi Arisu, karena yang berdiri di sana adalah si Buki yang mau ngudut. なんか喋んない。前で人が死んでんのにさ。 Arisu curhat kepada si Buki tentang pengalamannya melihat orang mati di depan matanya, sedangkan dia selamat. Dia sendiri bingung harus menyebutnya apa. Si Buki hanya menanggapi kalau dia bersyukur, dan bertanya apakah dia lega. Arisu belum memikirkannya, tetapi dia sadar kalau dia juga ingin bertahan hidup. Si Buki juga merasakan hal yang sama semenjak permainan pertama. Dia ingin bertahan hidup. Karube pergi ke bar, tempat dia bekerja dan mengambil sebuah kotak berisi cincin. Bayangan kekasihnya muncul, lalu dia berharap agar kekasihnya bisa menjaga dirinya. Malam telah tiba, dan Arisu beserta Chota dan si Buki tengah menunggu kedatangan Karube. Karena lama,
Shibuki lantas mengajak Chota untuk pergi duluan. Tetapi akhirnya Karube pun tiba. Karube minta maaf, tapi Chota tiba-tiba marah. Karube bingung dan meminta Chota untuk tidak marah. 後がないんだぞ。そんな怒んなよ。 Setelah berjalan beberapa lama, sampailah mereka di area game selanjutnya, yaitu Taman Botani Shinjuku. Kini mereka dihadapkan pada berbagai macam perkakas, dan juga sebuah kacamata yang terlihat canggih. Pendaftaran pun dimulai, kemudian mereka diminta untuk mengenakan kacamata dan pergi ke Taman Botani. Arisu memakainya duluan, kemudian disusul oleh yang lainnya. Pendaftaran ditutup, dan genre beserta tingkat kesulitan game diberitahukan. Kali ini, game yang akan mereka mainkan berupa 7 hati, dan game hati merupakan game pengkhianatan yang mempermainkan hati orang. Oke, jadi tema game kali ini adalah petak umpet. Aturannya adalah satu orang jadi serigala, kemudian sisanya menjadi domba. Apabila ditemukan oleh serigala, maka akan jadi serigala yang berikutnya. Syarat selesainya, siapapun yang jadi serigala sampai akhir, maka dialah pemenangnya. Batas waktunya 15 menit, dan setelah habis, maka kalung di leher semua domba akan meledak. Dan yang tersisa hanyalah serigala yang jadi pemenang. Orang yang ditunjuk jadi serigala pertama adalah Chota, dan permainan pun dimulai. Chota panik dan berusaha melepaskan kacamatanya. Arisu mencegah dan berkata kalau kalungnya bisa meledak kalau dipaksa. Chota menatap Arisu, dan status serigala pun berpindah padanya. Arisu menatap Karube, dan statusnya pun berpindah lagi. Mereka menyadari kalau game ini punya kelemahan, jadi yang sembunyi adalah serigala, bukan domba. Karena dia harus mempertahankan statusnya sampai akhir permainan. Status serigala berpindah pada Shibuki. Dia mengambil palu dan tiba-tiba kabur. 狼ってことだ。しぶき！Karube mengejar Shibuki sambil berteriak memanggilnya. Shibuki terus berlari, kemudian bersembunyi di balik pepohonan rindang yang gelap. Karube kembali berteriak memanggil namanya, tetapi Shibuki berhasil menyelinap dan kabur ke tempat lain. Di sisi lain, Chota jatuh sambil terisak. Dia menghubungi Shibuki lewat kacamatanya dan memintanya untuk berhenti kabur. Tetapi, Shibuki tidak menjawab dan terus berlari sambil meminta maaf. Tapi akhirnya, dia pun tersandung dan Karube menemukannya. Karube mencoba menyerang dengan pisaunya, tetapi Shibuki berhasil menghindar. Pisau Karube ngestak. Dia mencengkram baju Shibuki supaya tidak kabur. Shibuki melakukan perlawanan. Dia menghantam tangan Karube dengan batu sampai dia melepaskan cengkramannya. Saat Karube jatuh, tidak disengaja dia bertatapan dengan Shibuki dan status serigalanya pun berpindah padanya. Karube berusaha untuk melarikan diri, tetapi dengan segera Shibuki menghantam bagian perut Karube yang terluka dengan batu berkali-kali. Karube berhasil melepaskan diri, tetapi kemudian Arisu muncul dan memanggilnya. Karube menatap Arisu, dan kini dia yang menjadi serigalanya. Arisu meminta mereka untuk berhenti bertengkar dan bekerja sama, tetapi Shibuki menolaknya. Arisu kabur dan Shibuki berusaha mengejarnya. Chota yang frustasi mempertanyakan perilaku rekan-rekannya, tapi mereka tidak mengindahkan perkataannya. Waktu yang tersisa hanyalah 10 menit, sementara Karube dan Shibuki mengejar Arisu. Chota hanya bisa berdoa sambil menangis. Arisu terus berlari, hingga pada akhirnya, dia berhasil dihadang oleh Shibuki. Shibuki menyindir perilaku Arisu, tapi Arisu meminta untuk diberi waktu dan memikirkan solusi permainan ini. Shibuki membantah dan berkata bahwa Arisu hanya ingin menjadi satu-satunya yang bertahan. Dia menganggap kalau Arisu yang hidup setengah hati tidak layak untuk hidup. Karube pun sudah putus asa, berkata memang sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka. Kemudian,
Shibuki berlari dan mencoba menyerang Arisu, tetapi Chota tiba-tiba muncul dan menerjangnya. Chota menahan Shibuki dan menyuruh Arisu untuk pergi, tetapi Karube masih berusaha untuk mengejarnya. Waktu tersisa 8 menit. Arisu berusaha untuk membongkar kacamata dengan perkakas yang dia bawa. Arisu terus-terusan mencoba, tetapi segala usaha yang dia lakukan berakhir sia-sia. Tepat sebelum dia mencoba untuk memotong kalung di lehernya dengan tang, dia teringat kembali pada si wanita pengejar telah mati. Arisu menjatuhkan tangnya. Dia sudah kehabisan cara. Yang dia bisa lakukan sekarang hanyalah meminta maaf dan bersembunyi. 結局、ごめん。 Flashback pun dimulai. Adegan menunjukkan saat ayah Arisu mempersembahkan kue untuk merayakan keberhasilan anak bungsunya. Sang ayah yakin akan keberhasilan anak bungsunya, karena dia berbeda dengan Arisu yang dia anggap tak bisa serius pada apapun. Sementara itu, Arisu justru sibuk dengan ponselnya. Kembali ke masa sekarang, Karube yang sudah diambang batas meminta untuk dijadikan serigala apabila Arisu akan terus hidup sebagai pecundang. Karube terjatuh lemas, dan waktu yang tersisa hanya tinggal 5 menit lagi. Chota tidak peduli siapa yang akan bertahan, tapi dia tak ingin segalanya berakhir seperti ini. Karube yang sudah terluka parah meraih cincinnya, mengenang kembali sang kekasih yang terus mendukungnya. Kembali pada flashback, ayahnya berkata bahwa dia sudah tak menaruh harapan lagi pada Arisu, dan kemudian muncullah Karube dan Chota secara diam-diam. Mereka mengajak Arisu bermain dan kembali mencerahkan hatinya. Arisu tersenyum melihat kedua sahabatnya. Mereka pun menghabiskan malam bersama-sama di kota. Setiap hal yang mereka lakukan diisi oleh gelak tawa dan bahagia. Namun kini Arisu hanya bisa duduk menangis dan mengenangnya. Arisu, Karube memiliki sebuah impian untuk membeli peternakan besar di Australia dan mengundangnya dan Chota untuk minum bir sepuasnya. Sementara Chota ingin membuat stik terbaik yang bisa diantar dengan drone otomatis yang dibuatnya. Mereka bersulang dan saling berjanji demi masa depan. Karube perlahan bangkit, dan Chota masih berusaha menahan Shibuki. Waktu tersisa 3 menit, dan pada akhirnya Arisu memutuskan untuk berhenti dan mundur dari permainan ini. 俺にはできないんだって俺じゃねえカルメショタカルメ Arisu memanggil Karube dan Chota, kemudian berlari mencari mereka. Dia terus memanggil-manggil sahabatnya, tetapi mereka sama sekali tak menjawab dan malah bersembunyi. Karube akhirnya menjawab, kemudian mengenang kembali pengalaman mereka bertiga. 全部忘れられた夏にかき氷うどん作ると笑ったよなショタそう今いらないだろう Di ambang akhir waktu, Chota meminta Arisu untuk hidup untuk mereka. Waktu tersisa 30 detik. Shibuki yang sudah tak punya pilihan lain hanya bisa merangkul dan memeluk Chota. Waktu tersisa 29 detik. Arisu akhirnya menemukan Karube. Chota meminta maaf pada Shibuki. Dan di 10 detik terakhir, sembari tersenyum Karube menyampaikan terima kasih terakhirnya. ありがとうな Arisu tertegun dan terbelalak kaget. Batinnya menjerit. Dia berteriak dengan putus asa, menumpahkan segala kesedihannya di depan Karube yang kini sudah tak bernyawa. Dengan suasana sedih dan pilu, episode ini pun berakhir.